Anda akan segera mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Shalom komunitas IPM yang berkemenangan. Hari ini saya akan membahas tentang dasar pemikiran kita. Manusia berpikir sangat dipengaruhi oleh background yang ada, yang pernah dia pelajari. Rabu 18 Juli lalu, saya diajak untuk melihat pabrik konveksi di Bali pada pukul 1 pagi dini hari. Ini adalah pabrik konveksi saudara ipar saya. Jadi dia menunjukkan kepada kami pabriknya dan cara bekerjanya pabrik itu. Saya melihat beberapa bahan dan saya terheran-heran karena saya seolah-olah melihat bahan gorden yang disulap menjadi gaun yang indah. Juga bahan seperti bahan keset yang mengalami nasib yang sama, menjadi sesuatu yang indah, yang bagi rata-rata kebanyakan orang hal itu adalah hal yang biasa, namun bagi seorang desainer itu dapat diubah menjadi sesuatu yang indah. Lalu kita perhatikan motif yang dibuat, seperti motif kue-kue yang biasanya tersedia di hari raya Lebaran, rengginang dan sebagainya. Namun ternyata setelah diolah oleh tangan desainer itu menjadi sesuatu yang unik, indah dan menarik. Juga ada rajutan seperti ketupat, dan istri saya berkata seperti tikar yang dipadukan menjadi aksesoris yang indah dalam suatu gaun yang menawan. Tapi semuanya itu di tangan desainer menjadi sesuatu yang estetikanya tinggi. Bukan hanya itu, tapi gaun yang dibuat justru mayoritas melayani pasar-pasar di Eropa, seolah-olah tidak ada krisis yang dialami oleh perusahaannya. Padahal kita semua tahu Eropa sedang mengalami krisis, namun ternyata dia tetap dapat mensuplai sesuatu yang menarik, yang mempunyai nilai seni. Komunitas IPM yang terkasih, saya mengagumi langkah kreatif seorang desainer. Mereka bisa saja membuat sesuatu yang kita tidak terpikirkan. Justru mereka berubah menjadi tidak menunjukkan nilai estetikanya. Kehadiran seorang desainer memberikan perbedaan, memberikan warna, memberikan sentuhan keindahan, sehingga sekeliling kita pun menjadi menarik untuk kita perhatikan. Komunitas IPM yang terkasih, Tuhanlah master desain kita. Dia yang menciptakan karya, desain yang teragung. Keindahan hasil karyanya bisa kita nikmati dari hasil ciptaannya. Begitu juga dengan kehidupan kita saat ini, adalah hasil desain kita beberapa tahun yang lalu. Bagaimana kita mendesain masa depan kita, itu adalah hasil dari apa yang kita desain saat ini untuk kita menjadi sesuatu di masa depan. Karena itu kita perlu desain dan menentukan baju yang kita inginkan atau masa depan yang kita inginkan kita menjadi apa. Potongan dan pola itu harus komplit, dan tidak mungkin sebuah baju bisa dibuat kalau potongannya tidak komplit. Marilah kita mendesain bersama dengan Allah, sehingga kita dapat melakukan apa yang ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mari kita belajar seperti seorang arsitek juga. Seorang arsitek juga adalah bangunan. Seorang arsitek akan membangun sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pemesannya. Dia harus menyesuaikan ruang demi ruang. Marilah kita bawa Tuhan agar dia dapat membuat langkah kita berhasil di dalam membangun rumah kita, di dalam membangun masa depan kita. Kita harus mengakui keberadaan dan campur tangan Tuhan di dalam membangun ini. Karena apabila kita berhasil, kita akan memuliakan nama Tuhan. Apabila kita tidak menyertakan Tuhan, apabila kita berhasil, kita akan berkata,
itu karena kuatku, itu karena hebatku, itu karena pandaiku, itu karena gagahku. Jadi Tuhan tidak dipermuliakan. Tetapi apabila kita menaruh Tuhan menjadi arsitek di dalam rencana pembangunan masa depan kita, saya percaya Tuhan akan membuat langkah kita berhasil. Dan setiap kali keberhasilan itu kita capai, mulut kita akan penuh dengan pujian dan syukur. Kita bergerak, kita rencanakan masa depan kita bersama Tuhan. Jangan engkau hidup tanpa tujuan. Tetapkanlah tujuan di mana engkau akan menuju, karena itu akan membuat hidupmu bersemangat dan hidupmu lebih bergairah. Dan marilah kita bawa apa yang kita rencanakan di dalam doa-doa kita setiap hari, sehingga doa kita ada target, ada sasaran, dan Tuhan akan memberkati setiap langkah kita menjadi berhasil. Elia Paul Ang dalam Inspiratif Power Ministry. Baru saja Anda mendengarkan program Inspiratif Power Ministry. Untuk pelayanan dan kaunseling, hubungi hotline Inspiratif Power Ministry di 087 87 5000 030.